Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Hari ini kembali lagi bersama SK Kalisari. Kita akan membahas materi UNBK, khususnya adalah materi pendidikan sosial. Tapi sebelumnya, perkenalkan bagi yang belum tahu nama saya Fedri. Saya biasa mengajar di SK Kalisari bidang studi sosiologi. Oke, jadi pembahasan kita kali ini adalah mengenai soal UN. Seperti kita tahu bahwa tahun ini ujian nasional adalah ujian nasional yang terakhir, ya, karena tahun depan itu oleh Kementerian Pendidikan akan digantikan dengan yang namanya AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, saya melakukan analisis dari beberapa hasil UNBK, terutama 2 tahun terakhir. Saya melihat bahwa siswa, khususnya di DKI Jakarta, itu masih kesulitan untuk menjawab soal-soal terkait dengan materi pendidikan sosial. Oke, kita lihat datanya. Nah, ini yang warna biru adalah hasil dari UNBK tahun 2018, sedangkan yang warna merah itu adalah hasil tahun 2019. Jadi materi UN sosiologi itu terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama tentang konsep dan objek kajian. Nah, biasanya untuk materi ini itu lebih banyak membahas soal-soal yang bersumber dari kelas 10 dan kelas 11. Lalu kehidupan sosial, permasalahan dan solusinya, masyarakat multikultural, perubahan sosial dan globalisasi, serta penelitian sosial. Nah, saya melihat ini data yang saya ambil dari Puspendik, khususnya adalah hasil UN Provinsi DKI Jakarta, baik itu sekolah negeri ataupun swasta. Di warna merah atau tahun 2019, hanya 46,38 siswa, 46,38% siswa yang mampu menjawab benar untuk materi penelitian sosial. Nah, oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang penelitian sosial. Oke, next. Nah, ini ya. Jadi dalam UNBK itu soal-soalnya terbagi menjadi 3 level. Level pertama itu terkait dengan pengetahuan dan pemahaman. Ini kalau pakai istilah kognitif ada C1, C2. Tuh, jadi biasanya soal-soal ini itu soal-soal yang familiar, yang sering kalian bahas di kelas, itu masuknya ke soal level 1. Jadi kalau soal level 1 ini mayoritas siswa memang mampu menjawab benar. Tapi kalau level 2 aplikasi, agak lebih sedikit ya siswa yang menjawab benar. Nah, kalau yang penalaran ini sudah level 3. Kalau level 3 itu sudah menganalisis, mengevaluasi, bahkan menciptakan. Nah, soal ini biasanya tidak familiar dengan materi-materi yang diajarkan di kelas, sehingga menuntut kalian untuk istilahnya itu berpikir kritis, karena biasanya soal-soalnya itu menganalisis, memprediksi, memecahkan masalah seperti itu. Nah, jadi setiap tahun soal yang keluar di materi penelitian sosial itu ada sekitar 6-8 soal, dan itu bervariasi ya setiap tahun. Tapi yang paling sering keluar itu adalah yang pertama ini. Nah, jadi jenis-jenis penelitian itu selalu ditanyakan setiap tahunnya. Apa sih yang dimaksud dengan jenis-jenis penelitian? Nanti kita akan bahas di soal-soal berikutnya. Lalu yang paling sering ditanyakan ini data. Saya mengambil data dari 2 tahun terakhir bahwa hampir sama dari jenis penelitian, data penelitian, lalu teknik pengumpulan data, lalu ini penentuan topik penelitian, ini juga selalu ditanyakan, perumusan masalah penelitian. Nah, kalau ini jarang-jarang, tapi biasanya yang sering ditanyakan itu tentang sampel. Ya, jadi teknik pengambilan sampel dalam materi penelitian sosial. Lalu kalau di bagian penalaran, nah ini, jadi biasanya soalnya ini ada ilustrasi kasusnya agak panjang,
Lalu di situ kalian disuruh untuk menganalisis mengenai materi, terutama ini keunggulan dan kelemahan teknik pengumpulan data. Nanti ada soalnya. Lalu kalau ini jarang tapi beberapa kali juga muncul dalam soal UN. Ini selalu ya interpretasi data, dan kalau ini jarang ya ini manfaat hasil penelitian. Ya, jadi saya sudah siapkan ada sekitar 6 soal yang nanti kaitannya dengan materi yang sudah saya tekankan di sini. Jadi jenis-jenis penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data, menentukan topik, perumusan masalah, lalu interpretasi data dan manfaat hasil penelitian. Oke, langsung saja kita masuk ke soal-soal yang pertama tentang jenis penelitian. Oke, saya hapus dulu. Nah, ini soal yang saya ambil dari buku SG. Kalian bisa membuka buku SG di persiapan 1 ya, persiapan 1 UN Sosiologi di halaman 84. Nah, kenapa saya bahas dari belakang? Biasanya setiap pertemuan ataupun PM di sekolah itu kan dibahasnya dari awal ya, sehingga ketika sampai tengah yang akhir nggak pernah dibahas. Nah, sekarang saya balik, yang saya bahas adalah yang di akhir terkait dengan materi penelitian sosial. Oke, jadi silakan dibuka halaman 84 persiapan 1 UN Sosiologi nomor 44. Oke, sudah? Ya. Nah, sekarang kita bahas. Soalnya sebuah judul penelitian. Pandangan anak jalanan tentang sekolah formal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi secara langsung dan rinci mengenai pandangan mereka tentang pendidikan melalui sekolah formal. Dari judul penelitian dan tujuannya, maka penelitian merujuk pada jenis. Oke, ada 5 pilihan jawaban di sini. Ada yang bisa jawab? Oke, ada eksperimen, histori, survei, komparatif, korelasi. Nah, ini yang saya bahas di awal tentang jenis-jenis penelitian. Jadi kalau kita membahas materi ini, kita harus tahu dulu bahwa dalam penelitian sosial, jenis penelitian itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ini yang paling pokok ya, dilihat dari pendekatannya. Nih, kalian pasti familiar dengan istilah penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Ya, penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Ini adalah pendekatan yang digunakan. Jadi ketika kalian menentukan suatu masalah yang akan kalian teliti, kalian juga harus menentukan pendekatan penelitian yang akan kalian gunakan. Kenapa? Karena pendekatan penelitian yang akan kalian gunakan itu akan mempengaruhi teknik pengumpulan datanya, termasuk cara memilih responden atau informannya, mengolah datanya, lalu menentukan teori dan sebagainya. Ya, jadi ada 2 jenis pendekatan, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Cara membedakannya paling gampang adalah kalau penelitian kuantitatif itu biasanya penelitian yang menitik beratkan pada pengolahan data secara statistik. Penelitian yang masuk kategori penelitian kuantitatif itu seperti misalnya penelitian survei, penelitian komparatif, lalu ada penelitian korelasional, lalu penelitian eksperimen.
Nah, ini penelitian-penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Kalau penelitian kualitatif, ini biasanya jenis-jenis penelitiannya adalah penelitian studi kasus. Termasuk penelitian histori ya. Penelitian histori itu juga masuk dalam kategori pendekatan kualitatif. Lalu ada penelitian fenomenologi, penelitian deskriptif juga termasuk dalam pendekatan kualitatif. Ya, jadi ini adalah jenis-jenis penelitian. Kalau kita mau lebih rinci, jenis penelitian itu bisa dilihat dari pendekatan yang digunakan, dari tempatnya. Misalnya kalau dilihat dari tempatnya ada penelitian lapangan. Kalau sosiologi rata-rata adalah penelitian lapangan. Tapi kalau bagi anak-anak IPA itu lebih banyak juga penelitian laboratorium dan juga penelitian di perpustakaan. Itu kalau dilihat dari tempatnya. Nah, untuk menjawab soal ini, maka kuncinya adalah di sini. Penelitian ini untuk mendapatkan informasi secara langsung, ya, informasi secara langsung dan rinci mengenai pandangan mereka tentang pendidikan melalui sekolah formal. Oke, kita eliminasi dulu setiap pilihan jawabannya. Ini kira-kira yang tidak tepat yang mana? Oke, yang kurang tepat jelas adalah penelitian. Ini jelas tidak tepat. Kenapa? Karena penelitian histori itu adalah penelitian yang objek kajiannya itu adalah peristiwa yang sudah terjadi pada masa lampau. Nah, ini tidak sesuai dengan judul penelitian ini. Lalu yang kurang tepat lagi mana? Ini komparatif. Jadi kalau komparatif itu istilahnya adalah penelitian yang membandingkan dua variabel atau lebih. Misalnya ada seorang peneliti ingin melakukan penelitian mana ya yang lebih rajin kinerjanya di suatu perusahaan itu, apakah karyawan yang lulusan SMA atau karyawan yang lulusan sarjana misalnya. Nah, jadi ada dua variabel atau lebih yang dibandingkan, tapi tanpa perlu melakukan manipulasi terhadap variabel itu. Nah, itu namanya penelitian komparatif. Ya. Korelasi. Nah, korelasi di sini juga kurang tepat ya. Kenapa? Karena penelitian korelasi itu mengkaitkan ya sejauh mana suatu variabel itu bisa mempengaruhi variabel yang lain. Makanya dikenal dengan dalam suatu judul penelitian itu ada istilah variabel bebas dan variabel terikat. Kalau variabel bebas itu kan yang mempengaruhi, kalau yang variabel terikat itu yang dipengaruhi. Misalnya kayak hubungan antara minat baca dengan prestasi belajar. Nah, itu penelitian korelasional. Ya, kenapa? Karena si peneliti ini ingin mengkaitkan antara minat baca, apakah dia berhubungan dengan tingkat prestasi siswa misalnya. Jadi sudah ada 3 jawaban yang kita eliminasi yang kurang tepat. Yang kurang tepat lagi adalah eksperimen. Kenapa? Eksperimen itu adalah suatu penelitian yang mana peneliti biasanya menyiapkan suatu treatment untuk diuji cobakan terhadap suatu hal yang mana dia harus melakukan observasi atau mengontrol ya situasi penelitiannya. Seperti contoh misalnya nih, saya ingin melakukan penelitian tentang sekarang kan ini pembelajaran di rumah masing-masing ya akibat dari wabah virus COVID-19 ini. Misalnya saya mau meneliti tentang pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap kesiapan siswa mengikuti ujian nasional.
Nah, itu termasuk penelitian eksperimen. Jadi saya mau meneliti apakah pembelajaran jarak jauh ini dia akan mempengaruhi kesiapan siswa dalam mengikuti ujian nasional atau tidak. Nah, jadi ada variabel tertentu yang dimanipulasi oleh si peneliti dengan tujuan ingin mengetahui ya sejauh mana variabel itu berpengaruh atau tidak. Nah, jadi yang paling tepat untuk soal ini adalah penelitian survei. Biasanya penelitian survei itu ingin mengkaji suatu fenomena terkini dengan cara dia memberikan angket ya yang diberikan kepada responden yang nanti hasilnya bisa digeneralisasi pada tingkat populasi. Jadi jawaban yang tepat adalah penelitian survei. Oke, kalau ada yang ditanyakan kalian bisa menghubungi lewat WhatsApp SK Kalisari di 085 685 55715. Oke, saya hapus ya. Selanjutnya, next. Nah, ini soalnya agak panjang, tapi ini terkait dengan apa? Ya, ini manfaat hasil penelitian. Tadi di awal sudah saya singgung ya tentang materi ini. Nah, kalian bisa membaca di rumah masing-masing di nomor 45. Pemerintah telah mengembangkan kawasan wisata pesisir di ujung pantai untuk mengatasi kemiskinan di wilayah tersebut. Namun, objek wisata itu tidak berhasil menarik perhatian wisatawan sehingga tidak dapat meningkatkan perekonomian warga. Seorang peneliti melakukan penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa warga tidak memiliki keterampilan untuk menjual potensi dan produk wisata di daerah itu. Warga hanya mengandalkan jasa parkir dan berjualan makanan serta minuman ringan di pinggir pantai. Berdasarkan ilustrasi di atas, penelitian dapat memberikan manfaat bagi masyarakat karena kalau materi tentang manfaat hasil penelitian itu biasanya pengecohnya di sini. Nah, jadi kata bagi di sini sangat menentukan karena ketika saya ganti manfaat penelitian itu bagi si peneliti atau manfaat penelitian itu bagi pemerintah, nanti jawabannya bisa beda. Ya, jadi kalau melihat manfaat hasil penelitian, manfaat penelitian ini yang pertama bisa bagi peneliti, yang kedua bisa bagi ilmu pengetahuan, yang ketiga bagi pemerintah, dan yang keempat bagi masyarakat. Oke, jadi ingat ya, kalau soalnya tentang manfaat hasil penelitian, kuncinya di sini. Bagi siapa hasil penelitian itu dirasakan manfaatnya? Misalnya bagi si peneliti, profesi seperti dosen, guru itu biasanya menuntut mereka untuk melakukan penelitian. Tujuannya apa? Meningkatkan karir, meningkatkan pangkat. Jadi kalau dilihat dari manfaat bagi peneliti itu bisa misalnya meningkatkan karir si peneliti ya, jadi dosen, guru atau yang berkecimpung di dalam dunia akademik biasanya dituntut untuk melakukan penelitian, dan salah satu manfaatnya adalah bisa meningkatkan karir si peneliti. Ini juga bisa mengembangkan keterampilan melakukan penelitian.
Ya, jadi bagi si peneliti juga bisa mengembangkan keterampilan untuk melakukan penelitian. Jadi adik-adik tingkat kalian yang kelas 10 itu kan sekarang materinya tentang penelitian sosial. Nah, itu memang tujuan dari kurikulum 2013 ini mengajarkan siswa sejak dini dimulai dari bangku SMA untuk menjadi seorang peneliti-peneliti. Ya, jadi tidak bisa serta-merta seorang peneliti itu bisa langsung hebat dalam melakukan penelitian, tapi butuh waktu yang panjang. Nah, lalu yang kedua, bagi ilmu pengetahuan. Kadang-kala ada penelitian-penelitian tertentu yang memang dibutuhkan untuk memecahkan suatu hal yang belum diketahui oleh masyarakat luas. Ya, jadi kalau bagi ilmu pengetahuan, manfaat penelitian itu bisa menambah referensi tentang ilmu pengetahuan, ya, atau juga bisa mengembangkan teori-teori yang ada dalam disiplin ilmu tertentu, ya. Jadi bagi pengetahuan manfaatnya bisa menambah referensi, bisa mengembangkan teori-teori biasanya. Manfaat penelitian bagi pemerintah yang tadi sudah saya jelaskan, dasar pengambilan kebijakan, ya. Jadi ketika pemerintah ingin membuat suatu kebijakan, biasanya dasar dari kebijakan itu adalah hasil-hasil penelitian. Termasuk juga untuk memecahkan masalah. Misalnya kalau kita lihat masyarakat perkotaan, ada kemiskinan, kenakalan remaja, kriminalitas, biasanya dibutuhkan suatu penelitian untuk memecahkan persoalan itu, dan itu bisa merupakan manfaat penelitian bagi pemerintah. Kalau bagi masyarakat, hasil dari suatu penelitian itu bisa berkaitan dengan menambah informasi tentang kebutuhan masyarakat. Ya, jadi menambah informasi tentang kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir bisa juga untuk memecahkan masalah. Nah, kembali ke soal, di sini ditanyakan manfaat hasil penelitian bagi masyarakat ketika kalian sudah menyimpulkan bahwa masalah di dalam ilustrasi yang ditampilkan adalah masyarakat itu kurang bisa mengembangkan perekonomian karena dia tidak memiliki keterampilan. Ya, dia hanya mengandalkan jasa parkir dan berjualan makanan, sehingga istilahnya itu kawasan wisata itu tidak berkembang dengan baik. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari jawabannya, yang kurang tepat adalah, nah ini kurang tepat ya. Ini kurang tepat, menjadi referensi yang relevan bagi penelitian berikutnya. Ini tadi saya sudah jelaskan, ini manfaat penelitian bagi ilmu pengetahuan. Ya, jadi kadang-kadang peneliti itu harus melihat hasil penelitian orang lain yang relevan dengan yang dia teliti itu. Terus meningkatkan kepekaan sosial pemerintah kepada masyarakat, kalau ini bagi pemerintah bukan bagi masyarakat. Jadi ini juga kurang tepat. Memberikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan. Nah, yang bisa memberikan yang bisa menentukan kebijakan itu biasanya adalah pemerintah, bukan masyarakat. Jadi tinggal dua pilihan jawaban, yang mana kira-kira apakah A atau B? Yang paling tepat adalah yang A. Jadi mengembangkan kreativitas yang berkaitan dengan bidang pariwisata biar masyarakat itu
punya alternatif lain untuk mengembangkan wisata di daerahnya, tidak hanya mengandalkan jasa parkir dan berjualan makanan serta minuman ringan di pinggir jalan. Ya, jadi jawaban untuk nomor 45 adalah yang A. Oke. Nah, sekarang nomor 46. Nah, ini cepat saja, ini nomor 46. Saya hapus dulu. Kita baca soalnya. Reni ingin melakukan penelitian sosial dengan topik pola interaksi sosial. Ya, kuncinya di sini ya. Topiknya adalah pola interaksi sosial. Penelitian sosial tersebut akan digunakan untuk memenuhi tugas sekolah. Ya, jadi si Reni ini berarti masih seorang siswa. Agar topik penelitian tersebut dapat dijangkau oleh peneliti, perlu ditentukan variabel yang tepat dan jelas. Adapun objek penelitian tersebut adalah jadi gini. Ketika kalian sebagai siswa ingin melakukan penelitian, itu harus memikirkan beberapa hal. Yang pertama, kalian bisa nggak mendapatkan data kalau sudah menentukan masalah. Lalu, kalian punya kemampuan untuk melakukan penelitian itu atau tidak? Lalu biasanya yang ketiga, penelitian kalian itu harus bukan plagiat, jadi ada unsur kebaruannya, dan biasanya juga memiliki manfaat praktis. Jadi kalau kita lihat si Reni ini adalah seorang siswa dan topik penelitiannya itu adalah pola interaksi, maka harusnya Reni ini dia tidak terlalu jauh mengambil objek penelitiannya, cukup di lingkungan sekolahnya saja. Sehingga kalau ini saya kira Reni tidak akan mungkin mendapatkan datanya, atau kita katakan akan susah ya, karena dia masih seorang siswa. Lalu ini apalagi juga susah untuk didapatkan datanya. Ini kurang tepat, ini juga terlalu luas. Ini juga terlalu luas, ini terlalu luas. Jadi yang paling tepat objek penelitian yang harus dipilih oleh Reni adalah peserta didik di sekolahnya. Tapi perlu kita garis bawahi, ada istilah objek dan subjek. Ya, ada istilah objek dan subjek penelitian. Sebenarnya ini kurang tepat, harusnya soalnya itu adalah subjek penelitian. Kalau subjek itu orangnya, tapi objek itu masalah yang terkait dengan orangnya ini. Misalnya kalau saya mau melakukan penelitian tentang penolakan masyarakat di suatu kota terhadap pertambangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan, maka subjek penelitiannya adalah ya masyarakat yang menolak tadi, sedangkan objek penelitiannya adalah penolakannya. Sehingga ini harusnya adalah subjek penelitian, tapi karena pilihan jawabannya seperti ini, ya kita jawabnya adalah peserta didik di sekolahnya. Oke, next. Nah ini terus ya. Ini soal yang menanyakan tentang data penelitian. Ini singkat saja. Data penelitian itu bisa dilihat dari yang pertama adalah sifatnya, dan yang kedua adalah cara memperoleh. Kalau sifatnya ini masuk kategori data kuantitatif dan data kualitatif. Ini dilihat dari sifatnya ya. Disebut data kuantitatif, ini biasanya datanya berbentuk angka. Bentuk angka yang bisa diolah secara statistik. Itu data kuantitatif. Kalau data kualitatif ini dia bukan menitik beratkan pada angka, tetapi lebih ke kedalaman data.
Nah, kalau data penelitian dilihat dari cara memperoleh, ada dua juga. Yang pertama disebut data primer, dan yang kedua adalah data sekunder. Cara membedakannya, kalau data primer ini dia diperoleh secara langsung, oleh peneliti. Ini didapatkan secara tidak langsung. Misalnya, kalau seorang peneliti mewawancarai salah satu informan, berarti hasil wawancara itu dilihat dari cara memperolehnya, termasuk data primer. Tapi kalau seorang peneliti mengambil data dari website pemerintah untuk lebih memperkaya tentang materi dalam penelitiannya, maka itu termasuk data sekunder. Nah, kembali ke soal, karena di sini ditanyakan tentang data kuantitatif, ya lihat aja yang berbentuk angka yang mana. Nah, pasti yang nomor 1, lalu nomor 3, dan nomor 5. Nomor 2 dan nomor 4 itu lebih tepatnya adalah data kualitatif, bukan data kuantitatif. Sehingga pilihan jawabannya adalah yang C. 1, 3, dan 5. Oke, satu soal lagi ya, karena video kita terbatas. Satu soal lagi. Nah, ini materinya tentang teknik pengumpulan data. Ya, seperti yang sudah saya bahas di awal tadi, materi tentang teknik pengumpulan data itu biasanya yang ditanyakan adalah kelebihan dan kekurangannya. Misalnya, kan kita tahu ya, seorang peneliti itu untuk mengumpulkan data itu perlu memilih suatu metode pengumpulan data. Yang pertama bisa melalui wawancara. Yang kedua itu bisa menggunakan angket atau kuesioner. Yang ketiga bisa melakukan observasi. Yang keempat ini bisa melakukan pencarian dalam dokumen-dokumen atau melalui studi kepustakaan. Jadi biasanya seorang peneliti itu tidak boleh hanya menggunakan satu teknik pengumpulan data, karena dikhawatirkan datanya bisa bias. Maka perlu ada teknik pengumpulan data pembanding. Biasanya wawancara sama observasi, atau angket sama wawancara. Kalau ini biasanya selalu digunakan. Kalau menyusun penelitian biasanya untuk membahas tentang konsep-konsep, teori, itu biasanya kita harus mencari referensi di buku-buku kayak gitu. Nah, di soal ini yang digunakan oleh si peneliti adalah observasi partisipasi. Ya, ini saya bagi aja dalam bentuk observasi itu ada yang disebut dengan observasi partisipasi, dan yang kedua observasi non partisipasi. Bedanya adalah kalau observasi partisipasi itu peneliti terjun langsung ke lapangan, membaur dengan subjek penelitian yang dilakukan penelitian. Misalnya untuk mengetahui lebih detail tentang kehidupan anak jalanan, seorang peneliti ikut bergabung menjadi anak jalanan. Nah, itu berarti metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi partisipasi. Tapi kalau observasi non partisipasi, ini si peneliti tidak terjun langsung, tapi bisa melakukan pengamatan melalui video,
melakukan pengamatan melalui penelitian-penelitian orang lain yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, itu termasuk non partisipasi. Ya, jadi kuncinya di situ. Nah, metode observasi ini ada kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya misalnya nih, kalau orang itu tahu kita sedang melakukan penelitian, biasanya orang yang kita teliti atau masyarakat yang kita teliti itu akan bertindak secara tidak alamiah. Tuh, karena dia mengetahui bahwa dia sedang diteliti. Tapi kalau dia tidak tahu, nah ini metode yang bagus. Karena observasi ini bisa mencatat suatu kejadian secara serempak dalam waktu yang bersamaan menggunakan seluruh indera yang kita gunakan. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencium dan seterusnya. Ya, jadi observasi partisipasi ini kelebihannya itu. Sehingga kalau kita lihat dari pilihan jawabannya, peneliti mendapatkan semua jenis data yang diteliti. Kira-kira benar nggak ini keunggulan observasi partisipasi? Nah, ini kurang tepat ya, karena observasi partisipasi itu dia juga ada kekurangannya. Misalnya dia tidak akan bisa secara detail mengetahui rahasia yang tersimpan di dalam pikiran setiap orang. Itu hanya bisa ditanyakan melalui wawancara. Jadi nggak bisa semua jenis data itu didapatkan melalui observasi partisipasi. Terus jawaban responden dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apakah tepat? Ini juga kurang tepat, karena dalam observasi itu si peneliti tidak, istilahnya dia tidak menggunakan pertanyaan melalui wawancara, tetapi dia hanya mengamati terjun langsung, sehingga ini juga kurang tepat. Peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sesuai situasi di lapangan. Ini lebih tepatnya keunggulan dari metode wawancara, terutama wawancara yang tidak terstruktur. Kan wawancara itu ada yang sudah ditulis dulu pertanyaannya, ada juga yang dia cuma menguasai garis besar pertanyaannya dan nanti dia bisa mengeksplorasi sendiri di lapangan. Jadi ini juga kurang tepat kalau dikatakan keunggulan dari observasi partisipasi. Terus yang D, peneliti tidak membutuhkan biaya dan waktu yang banyak. Nah, jelas salah ya, karena observasi partisipasi itu butuh waktu yang banyak. Tidak cukup hanya sehari 2 hari ya, tapi waktunya banyak. Tuh. Nah, sehingga pilihan jawaban yang paling tepat yang E, responden dapat mengungkapkan informasi khusus lebih mendalam. Jadi ada data-data yang tidak bisa didapatkan hanya melalui wawancara, angket atau studi kepustakaan, tetapi orang itu harus terjun langsung ke lapangan sehingga dapat mengetahui atau mengungkapkan informasi yang bersifat khusus. Oke, nah seperti yang saya bilang tadi, kalau ada pertanyaan kalian bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp SK Kalisari yang sudah ditulis di papan itu. Oke, saya kira cukup sekian pembahasan kita kali ini mengenai materi penelitian sosial. Nanti kita bisa sambung lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan tetap belajar.